Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Anda telah memberikan kami sebuah dokumen penting dari Kementerian Pendidikan, yaitu Panduan Kokurikuler 2025. Betul sekali. Pendidikan karakter ini kan sering jadi program yang, ya, bagus di atas kertas tapi gagal di lapangan. Kenapa? Seringnya karena abstrak dan sulit diukur. Nah, dalam panduan baru ini, ada satu pendekatan yang mencoba menjawab masalah itu secara langsung. Yaitu Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat atau G7KAIH. Tepat. Jadi misi kita hari ini, sesuai permintaan Anda, mencari tahu apakah kerangka kerja ini benar-benar solusi yang praktis di lapangan atau cuma, ya, jargon birokrasi baru. Mari kita bedah bersama. Siap. Oke, untuk memulainya, mari kita samakan persepsi dulu. Panduan ini kan judulnya kokurikuler, tapi kita akan fokus ke G7 KAIH. Sebenarnya apa sih hubungan antara keduanya, di mana posisi G7 KAIH ini dalam gambaran besar kokurikuler? Pertanyaan yang bagus banget untuk memulai. Jadi, gampangnya gini, kokurikuler itu adalah jembatan. Jembatan? Iya. Kalau di dalam kelas itu namanya intrakurikuler. Anak-anak belajar teori. Misalnya soal pentingnya gizi seimbang. Nah, kegiatan kokurikuler itu saat mereka praktek. Oh, oke. Misalnya, merancang dan membuat bekal sehat bareng-bareng di sekolah. Tujuannya supaya ilmunya itu nggak berhenti di kepala, tapi mendarah daging jadi kebiasaan. Panduan ini menyebut tujuannya adalah untuk penguatan, pendalaman, atau pengayaan. Sebuah jembatan antara tahu dan melakukan. Saya suka analogi itu. Lalu, panduan ini menawarkan cara apa aja untuk membangun jembatan tersebut? Panduan ini memberikan 3 opsi utama. Ada pembelajaran kolaboratif lintas mata pelajaran, ada juga opsi cara lain yang disesuaikan sama keunikan sekolah. Oke. Tapi, yang paling disorot dan diberi porsi paling detail itu adalah opsi kedua, yaitu Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ini. Makanya fokus kita hari ini sangat relevan. Jadi ini memang model utamanya ya? Betul. G7KAIH ini dipilih sebagai model utama karena ia langsung menyasar pembentukan karakter lewat pembiasaan yang rutin, konsisten, dan ini kata kuncinya, terencana. Terencana, artinya ini bukan sekedar anjuran moral, ayo jadi anak baik yang ditempel di mading sekolah ya? Sama sekali bukan. Justru disitulah terobosannya. Yang perlu digarisbawahi di sini bukanlah daftar kebiasaannya. Jujur aja, ini semua nasihat yang sering kita dengar dari orang tua kita. Bener juga. Terobosannya adalah pada sistematisasi dan pelembagaannya. Untuk pertama kalinya, hal-hal mendasar ini diberi kerangka kerja yang terukur, lengkap dengan alur perencanaan dan model penilaian, lalu dihubungkan langsung ke profil lulusan nasional. Wow! Inilah yang mengubah nasihat orang tua menjadi sebuah pedagogi atau ilmu mendidik. Wow, itu sudut pandang yang sangat menarik. Jadi, yang baru bukan apanya, tapi bagaimananya. Panduan ini juga menyebut istilah catur pusat pendidikan. Kedengarannya kompleks nih, apa maksudnya? Intinya sederhana kok. Sekolah tidak bisa sendirian. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada ekosistem pendukung yang solid. Catur pusat pendidikan itu 4 pilar. 4 pilar? Apa saja itu? Pertama, satuan pendidikan itu sendiri. Kedua, keluarga di rumah. Ketiga, masyarakat di lingkungan sekitar. Dan keempat, media yang dikonsumsi anak. Keempatnya ini harus bersinergi. Konsep catur pusat pendidikan ini kan ideal ya. Tapi kita tahu di dunia nyata menyelaraskan sekolah dan keluarga aja udah jadi tantangan besar. Bener banget. Apa panduan ini memberikan tips konkret gimana sekolah bisa katakanlah mengajak orang tua untuk ikut mendukung program tidur cepat ini di rumah? Padahal mungkin orang tuanya sendiri suka begadang. Anda menyentuh tantangan terbesarnya. Panduan ini nggak memberikan satu resep ajaib, tapi menekankan pentingnya membangun kesepakatan dan kemitraan sebagai bagian dari prosesnya. Jadi bukan instruksi satu arah. Tapi dialog. Tepat, dialog. Nanti kita lihat di contoh kasusnya, bagaimana sekolah secara aktif melibatkan orang tua sejak awal, bukan cuma melapor di akhir. Kuncinya ada di komunikasi dan tujuan bersama. Baik, itu masuk akal. Sekarang mari kita masuk ke intinya. Apa aja sih 7 kebiasaan yang dimaksud? Tentu. Menurut panduan di halaman 26, 7 kebiasaan itu adalah 1. Bangun pagi. Oke. 2. Beribadah. 3. Berolahraga. 4. Makan sehat dan bergizi. Standar ya sejauh ini. 5. Gemar belajar. 6. Bermasyarakat. Dan yang ketujuh, tidur cepat.
Oke, daftarnya persis seperti yang Anda bilang tadi, sangat mendasar, terdengar seperti nasihat orang tua, bukan kurikulum pendidikan. Saya coba memposisikan diri sebagai orang yang skeptis nih. Silakan. Gimana caranya kebiasaan-kebiasaan yang kelihatan sederhana ini bisa dianggap sebagai alat pendidikan yang serius untuk mencapai tujuan nasional? Skeptisisme itu wajar. Dan justru di sanalah letak kecerdasan dari kerangka kerja ini. Panduan ini nggak berhenti pada daftar. Ia melakukan satu langkah krusial. Apa itu? Setiap kebiasaan ini dipetakan secara eksplisit ke dalam apa yang disebut 8 dimensi profil lulusan. Ini adalah 8 kompetensi utama yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan kita. Jadi ini bukan sekedar main cocok-cocokan konsep. Bisa diuraikan lebih lanjut. Gimana sebuah kebiasaan seperti bangun pagi bisa terhubung dengan kompetensi tingkat tinggi? Mari kita ambil contoh konkret dari tabel 11 di panduan. Kebiasaan bangun pagi dan tidur cepat itu gak dilihat sebagai sekedar aktivitas membuka dan menutup mata. Oke. Keduanya secara langsung dipetakan untuk menguatkan dimensi kemandirian. Mengapa? Karena saat seorang anak berhasil mengatur waktu tidurnya sendiri secara konsisten, ia sedang melatih tanggung jawab atas dirinya, manajemen waktu, dan disiplin pribadi. Oh, masuk akal. Lalu, kebiasaan bermasyarakat, seperti ikut kerja bakti atau menjenguk tetangga sakit, itu adalah cara praktis untuk membangun dimensi kolaborasi dan kewargaan. Jadi, kebiasaan-kebiasaan ini adalah arena latihan untuk membentuk otot-otot karakter yang lebih besar dan terukur. Jadi ini semacam gym untuk karakter. Dan aktivitasnya adalah hal-hal sehari-hari, cara pandang yang mengubah segalanya. Oke, secara konsep ini kuat. Tapi pertanyaan terbesar bagi para guru yang mungkin sedang mendengarkan adalah soal eksekusi. Di tengah kesibukan mengajar, gimana caranya menerapkan ini tanpa jadi beban administrasi baru? Apa kata panduannya soal langkah-langkah praktisnya? Panduan ini sangat sadar akan isu itu. Makanya, alur yang disajikan di gambar 3 dirancang agar logis dan bisa diadaptasi. Ada 6 tahapan utama. 6 tahap ya? Betul. Tahap pertama adalah penentuan dimensi profil lulusan. Sekolah diminta untuk tidak serakah. Pilih dulu 1 atau 2 dimensi yang paling relevan dengan kondisi murid saat ini. Misalnya, dari observasi guru, anak-anak kurang mandiri, maka pilihlah dimensi kemandirian. Jadi ini semacam backwards design ya? Mulai dari tujuan akhirnya dulu, bukan dari aktivitasnya. Ini membalik logika perencanaan pada umumnya. Menarik. Setelah memilih dimensi, Tepat sekali. Ini krusial. Setelah dimensi dipilih, tahap kedua adalah penentuan tema. Tema ini berfungsi sebagai payung yang bikin programnya lebih menarik. contohnya, Kalau dimensinya kemandirian, temanya bisa aku bisa sendiri atau aku bertanggung jawab. Tahap ketiga, barulah penentuan pembiasaan. Dari 7 kebiasaan yang ada, mana yang paling pas untuk mendukung tema dan dimensi tadi? Kalau temanya aku bertanggung jawab, mungkin kebiasaan bangun pagi dan tidur cepat jadi pilihan utama. dimensi, tema, lalu kebiasaan. Sudah 3 tahap. Selanjutnya apa? Tahap keempat adalah penyusunan perencanaan. Disinilah detailnya dirancang. Aktivitasnya mau seperti apa, jadwalnya kapan, dan yang terpenting, gimana cara menilainya nanti. Oke, perencanaan detail. Tahap kelima adalah pelaksanaan. Ini adalah saat programnya berjalan, dan panduan merincinya lagi jadi 4 kegiatan inti. Pertama, membangun kesepakatan dengan murid, jadi mereka ikut punya andil. Penting itu. Kedua, melaksanakan kebiasaan sambil dipantau, biasanya lewat jurnal harian. Ketiga, diseminasi, misalnya mengundang narasumber. Dan terakhir, membangun kemitraan dengan keluarga, seperti yang kita bahas tadi. Dan tahap penutupnya? Tahap keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Di akhir periode, sekolah melihat kembali data dari jurnal, observasi, dan asesmen lainnya. Apa yang berhasil? Apa yang perlu diperbaiki? Hasil evaluasi ini kemudian menjadi dasar untuk siklus program berikutnya. Jadi bukan program sekali jalan lalu selesai ya? Bukan. Ini sebuah siklus perbaikan yang terus-menerus. Alur yang sangat sistematis. Ini benar-benar mengubah nasihat jadi sebuah metodologi. Nah, teori akan selalu terdengar indah. Mari kita uji dengan contoh nyata. Boleh? Panduan ini memberikan studi kasus dari sekolah fiktif SMP Cerdas Berkarakter yang menerapkan program kebiasaan tidur cepat dan bangun pagi. Ini bisa jadi tes apakah alur tadi benar-benar bisa diterapkan.
Apa masalah awal yang mereka hadapi di sekolah itu? Masalahnya sangat umum, dan saya yakin banyak guru yang mengalaminya. Guru-guru di sana mengidentifikasi bahwa banyak murid tidak fokus di kelas, sering menguap, terutama di jam-jam pelajaran pertama. Wah, ini masalah klasik. Banget. Setelah diselidiki lebih dalam lewat diskusi dan observasi, akar masalahnya terungkap. Banyak murid tidur sangat larut malam, entah karena main game atau media sosial. Akibatnya, mereka bangun kesiangan, berangkat ke sekolah buru-buru, bahkan ada yang nggak sarapan, dan akhirnya tiba di kelas dalam kondisi lelah. Sebuah efek domino dari satu kebiasaan buruk. Lalu bagaimana sekolah itu menggunakan 6 langkah tadi untuk merancang solusinya? Mereka mengikuti alurnya dengan cermat. Pertama, dimensi yang disasar adalah kesehatan. Jelas terkait kualitas tidur. Dan, Penalaran kritis. oh menarik, kenapa penalaran kritis? Nah, ini dia. Mereka tidak hanya ingin murid berubah perilaku, tapi juga paham mengapa perubahan itu penting. Tujuannya jadi ganda, menumbuhkan kebiasaan tidur teratur, sekaligus membangun pemahaman tentang manfaatnya bagi tubuh dan otak. Jadi bukan sekedar pokoknya kamu harus tidur jam 9, tapi siswa diajak berpikir kritis tentang kebiasaan mereka sendiri. Cerdas. Lalu gimana rangkaian kegiatannya? Rangkaiannya dirancang untuk mendorong kepemilikan siswa. Dimulai dengan diskusi kelas terbuka untuk memetakan kebiasaan tidur mereka tanpa menghakimi. Lalu, puncaknya, murid nggak cuma diberi ceramah. Terus? Mereka ditugaskan melakukan riset kecil secara berkelompok. Ada yang mencari artikel online, ada yang mewawancarai petugas puskesmas tentang bahaya kurang tidur dan manfaat tidur cukup. Hasil riset ini kemudian mereka presentasikan di depan kelas. Jadi mereka menemukan sendiri alasannya. Ini kunci supaya programnya tidak terasa seperti paksaan dari atas ya. Tepat. Setelah mereka yakin dari hasil riset mereka sendiri, barulah mereka diajak membuat kesepakatan kelas dan mulai mengisi jurnal harian sederhana. Jurnal harian? Ya, tentang jam tidur dan jam bangun mereka. Secara berkala, guru memfasilitasi sesi berbagi di mana murid bisa menceritakan tantangan mereka. Misalnya, susah berhenti main game dan teman-temannya bisa memberi solusi. Ini mengingatkan saya pada sebuah sekolah yang pernah saya kunjungi. Oh ya? Iya. Perubahan terbesar terjadi bukan setelah mereka memasang poster, tapi setelah mereka mengadakan satu sesi di mana siswa senior berbagi cerita jujur tentang bagaimana kurang tidur hampir membuat mereka gagal ujian. Cerita nyata dari teman sebaya ternyata jauh lebih efektif. Wow, itu kuat sekali. Lalu, kemitraan juga disebut sebagai kunci. Gimana penerapannya di kasus ini? Sangat terlihat. Mereka melibatkan guru IPA untuk menjelaskan sisi biologis dari tidur. Guru bahasa Indonesia dilibatkan untuk membantu siswa menyusun laporan hasil riset mereka. Jadi lintas disiplin ya? Betul. Dan yang paling penting, sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan program ini dan meminta dukungan untuk memantau di rumah. Mereka juga mengundang seorang tokoh agama lokal untuk memberikan tausiah singkat. Ini benar-benar contoh nyata penerapan catur pusat pendidikan dalam aksi. Oke, programnya sudah berjalan. Sekarang pertanyaan krusialnya, ini kan bukan ujian matematika. Jadi gimana cara mengukurnya? Bagaimana sekolah tahu kalau program ini benar-benar mengubah karakter, bukan hanya kepatuhan sesaat karena sedang dipantau? Nah, ini adalah jantung dari akuntabilitas program. Panduan ini menawarkan model asesmen yang sangat praktis dan nggak rumit. Ada 2 jenis. Apa saja itu? Pertama, asesmen formatif, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses berjalan. Tujuannya untuk perbaikan, bukan untuk menghakimi. Alat utamanya adalah jurnal harian siswa itu sendiri. Oh, jurnal jadi alat asesmen. Betul, tapi bukan untuk rapor ya. Lebih sebagai bahan dialog antara guru dan murid. Guru juga bisa menggunakan catatan observasi atau anekdotal sederhana. Jadi itu untuk memantau prosesnya? Ya. Bagaimana dengan hasil akhirnya? Apa mereka dapat nilai A untuk tidur cepat? Tentu tidak sesederhana itu. Untuk hasil akhir, digunakan asesmen sumatif, biasanya dalam bentuk rubrik penilaian kinerja yang jelas. Rubrik? Iya. Dalam contoh kasus ini, rubriknya menilai 2 aspek sesuai dimensi yang dituju. Aspek pertama adalah dimensi kesehatan, yang diukur dari frekuensi perilaku. Kriterianya jelas misalnya. Setiap hari melakukan kebiasaan tidur sebelum jam 10 malam dapat predikat sangat baik. Oke, jadi ada gradasinya. Ada. Melakukan 3-4 hari dalam seminggu dapat cukup, dan sangat jarang melakukan dapat kurang.
sangat terukur. Lalu aspek yang kedua, penalaran kritisnya. Nah, ini yang membedakannya. Aspek kedua adalah dimensi penalaran kritis, yang dinilai adalah pemahaman di balik perilaku. Contohnya gimana? Contoh kriterianya, mampu menjelaskan manfaat tidur cukup dan dampak kurang tidur dengan runut, jelas, dan lengkap berdasarkan data, mendapat nilai sangat baik. Sebaliknya, menjelaskan secara tidak jelas dan kurang lengkap mendapat nilai kurang. Jadi, yang dinilai itu paket lengkap, perilakunya dan pemahamannya. Ini memastikan bahwa perubahan itu datang dari kesadaran internal, bukan sekedar kepatuhan eksternal. Keren. Tepat sekali. Kalau kita tarik benang merah dari semua ini, kesimpulannya apa? Jelas bahwa Gili 7 KAIH ini jauh dari sekedar daftar anjuran atau poster di dinding sekolah. Jauh sekali. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang mengubah sesuatu yang abstrak, yaitu karakter, menjadi sesuatu yang konkret dan bisa diintervensi. Tepat. Ini adalah upaya untuk membuat pendidikan karakter menjadi sesuatu yang nyata, terukur, dan terintegrasi dalam cara siswa hidup, bukan sebagai mata pelajaran tambahan yang memberatkan. Dan kuncinya, Kunci yang membedakannya adalah intensi atau kesengajaan. Kebiasaan baik itu tidak diharapkan muncul begitu saja, tetapi secara sadar direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan direfleksikan bersama-sama oleh seluruh ekosistem pendidikan di sekitar anak. sebagai pemikiran penutup untuk Anda yang mendengarkan, panduan ini memang berfokus pada konteks sekolah. Namun, bayangkan jika Anda menerapkan prinsip yang sama, memilih dimensi karakter yang ingin dikuatkan, menentukan kebiasaan kecil sebagai arenanya, lalu merancang sistem untuk memantau dan merefleksikannya dalam kehidupan pribadi atau keluarga Anda. Menarik sekali. Jika Anda harus memilih 1 atau 2 kebiasaan sederhana untuk mencapai sebuah tujuan besar, apa sajakah kebiasaan itu, dan bagaimana Anda akan merancang sebuah sistem sederhana untuk memastikan kebiasaan itu benar-benar terwujud dan menjadi bagian tak terpisahkan dari diri Anda?